Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kois dari kelas 10 TKRO 1 akan mempresentasikan tentang hakikat bangsa dan negara. Pengertian bangsa. Bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Faktor-faktor pembentuk bangsa. Pertama, persamaan asal keturunan atau etnis. Kedua, persamaan pola kebudayaan. Ketiga, persamaan tempat tinggal yang disebut juga dengan khas tanah air. Keempat, persamaan sejarah. Dan kelima, persamaan cita-cita. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah, berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintah tersebut. Sifat-sifat negara. Memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. 2. Monopoli, artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Ketiga, mencakup semua, artinya merupakan peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Unsur-unsur negara. Yang pertama adalah penduduk yang tetap atau rakyat. Kedua, wilayah. Ketiga, pemerintah yang berdaulat. Keempat, pengakuan dari negara lain, yang berarti harus diakui oleh negara lain. Unsur-unsur negara. Unsur konstitutif. 1. Penduduk atau rakyat. 2. Wilayah, yang berarti harus mempunyai wilayah. Ketiga, pemerintah yang berdaulat. Unsur-unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain, yang berarti harus diakui oleh negara lain. Unsur konstitutif. Rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. Pertama, penduduk. Mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. 2. Bukan penduduk. Mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Contohnya seperti turis. Ketiga, warga negara. Mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. 4. Bukan warga negara. Mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Seorang warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Orang ini akan diberikan KTP atau kartu tanda penduduk sebagai tanda bahwa orang itu adalah warga negara Indonesia. Wilayah suatu negara. Wilayah suatu negara ada 3. Pertama, wilayah lautan atau perairan. Kedua, wilayah daratan. Dan ketiga, wilayah udara. Wilayah darat. Batas wilayah darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. 1. Batas alami. Kedua, batas buatan. Dan ketiga, batas geografis. Batas alami. Batas berada secara alami, contohnya sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. Batas buatan. Batas yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya patok, pos penjagaan, gapura, tembok. Batas geografis. Batas menurut letak suatu negara. Contoh, Indonesia terletak antara benua Asia dan benua Australia. Wilayah laut. Wilayah laut suatu negara adalah semua perairan lautan, danau, dan sungai yang berada dalam batas-batas negara tersebut. Wilayah udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah darat dan laut negara tersebut. Pengakuan dari negara lain dibedakan. Pengakuan dari negara lain secara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Pengakuan
Kedua, pengakuan dari negara lain secara de facto, artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi dapat menunjukkan pemerintahan yang stabil. Pengertian pengakuan secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara fakto ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan faktual yang ada yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Pengertian pengakuan secara de jure. Kemudian pengertian pengakuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.